Shalom saudara sekalian, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan tema kita hari ini adalah pencobaan atau ujian dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah jika melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara sekalian, apa itu pencobaan? Karena tema kita adalah ujian atau pencobaan. Memahami kata pencobaan atau peirasmos, Luonida berpendapat, mencoba mempelajari karakter seseorang dengan memberikan ujian secara langsung dan mendalam. Jadi Luonida lebih cenderung kepada memberikan ujian secara langsung dan mendalam. Sementara Freiberg mengatakan, Tuhan memberikan ujian dengan ada atau tidak daya tarik dosa. Jadi baik itu Luonida dan Freiberg sepertinya setuju bahwa pencobaan itu adalah sebenarnya ujian yang datangnya dari Tuhan. Dan apakah nanti jatuh ke dalam dosa atau tidak itu belakangan. Yang penting bahwa pemahaman pencobaan di sini adalah datangnya dari Tuhan. Boleh saya gambarkan ada pencobaan begitu ya, mengenai pemahaman tentang pencobaan, bahwa orang yang masuk ke dalam ujian atau pencobaan, dia memiliki dua choice, yaitu pertama dia teguh atau dia jatuh. Nah, sementara posisi kita itu adalah di tengah-tengahnya. Boleh saya katakan dia adalah gray area. Jadi ketika saudara dan saya masuk ke dalam segmen yang namanya pencobaan, bisa dua kemungkinan. Kalau pencobaan ini kita pandang negatif, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau pencobaan yang kita pandang positif, misalnya adalah ujian, maka kita tetap berdiri teguh. Ini Paulus memberikan contohnya itu yaitu Israel, yang mereka kenal dengan baik. Paulus di ayat 1-4 ingin menjelaskan adanya baptisan, makanan rohani, minuman dari batu karang, yaitu Kristus sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya bangsa Israel ini sangat luar biasa. Benar-benar mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan perjalanan mereka sepanjang di padang gurun itu seharusnya membuat iman mereka semakin taat dan semakin dekat dengan Tuhan. Namun kenyataannya Allah tidak berkenan kalau kita bandingkan dengan bilangan 14 ayat 29 sampai dengan ke-30. Tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan yang mereka hadapi di padang gurun tidak menjadikan mereka tetap teguh imannya. Justru malah jatuh, padahal mereka sudah diberikan mana, daging burung, tiang awan, dan lain sebagainya. Mengapa boleh kita katakan mereka ditewaskan di padang gurun? Itu permasalahannya adalah keinginan, epitumetes. Artinya mereka ingin sungguh-sungguh berbuat dosa. Cenderung keinginannya itu adalah berbuat dosa. Dan
mereka tidak terbendung untuk melakukan kejahatan di ayat yang ke-6. Jadi kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa dalam pencobaan kita? Karena keinginan kita. Keinginan kita adalah melakukan negatif, dosa. Kalau kita melakukan positif, maka kita akan tetap berdiri teguh dalam iman kita. Saja yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dicobai oleh Tuhan. Yang pertama adalah penyembahan berhala di ayat yang ke-7. Artinya bahwa makan, minum, dan bersukaria ini adalah 3 hal yang dapat menjadikan kita menjadi penyembah berhala. Terlampau bersukaria, terlampau banyak makan dan minum, kita nggak sadar itu malah justru menjauhkan kita karena kita lebih fokusnya menyenangkan daging kita, menyenangkan hawa nafsu kita. Yang kedua, segmen berzina di ayat yang ke-8. Bahwa daya tarik dosa seksual itu mengiring mereka kepada kembali lagi penyembahan berhala. Jadi mereka mendapatkan tantangan pencobaan ketika bangsa-bangsa di sekitarnya itu mengadakan penyembahan berhala dan cenderung dosa seksual, perzinahan, mereka tertarik dan mereka jatuh ke dalamnya. Saudara sekalian, memang dosa itu memiliki daya pikat yang luar biasa dan itu masuk ke dalam segmen pencobaan. Apakah kita tertarik atau tidak tertarik? Yang mereka hadapi itu adalah melawan Tuhan atau mencobai Tuhan di ayat yang ke-9. Jadi artinya mereka melawan pimpinan Tuhan. Ini mungkin sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita ingin memimpin diri kita sendiri sesuai dengan keinginan, kembali lagi, keinginan kita sendiri daripada keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan mereka jatuh ke dalam dosa sungut-sungut karena tidak taat. Artinya kehendak aku bukan kehendak Tuhan. Nah saudara, ini adalah 4 segmen yang mereka alami ketika mereka masuk ke dalam pencobaan dan mereka semuanya berjatuhan di sana. Sehingga tidak mengherankan hampir sebagian besar bangsa Israel generasi pertama tidak masuk ke dalam tanah Kanaan karena keinginan mereka lebih kuat, yaitu untuk melakukan dosa. Sehingga mereka tidak berdiri teguh, melainkan mereka jatuh ke dalam dosa. Saya gambarkan kembali tentang pencobaan ini, dan ayat ke-13 itu seringkali dikutip oleh kita untuk menguatkan seseorang ketika mengalami kesusahan, dan kesusahan itu memang bisa menjadi pencobaan bagi kita. Artinya, apakah kita tetap berdiri teguh atau kita jatuh ke dalam dosa ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, permasalahan kehidupan kita. Dan kita selalu berada di gray area. Bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke kanan, atau bisa ke kiri. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ingin teguh, maka Dia akan memberikan jalan solusinya dan Dia akan membantu kita untuk menanggung pencobaan-pencobaan itu. Artinya kehendak Tuhan adalah supaya kita taat dan lulus ujian. Nah, saudara sekalian, ini terkadang keinginan kita tuh lebih cenderung untuk melakukan dosa. Keinginan kita ini ingin cenderung instan untuk mendapatkan jawaban. Tetapi kita jarang sekali untuk setia dan taat kepada Kristus. Oleh karena itu, pada hari ini kembali kita renungkan, apakah saat ini saya sedang mengalami pencobaan? Banyak tantangan, himpitan. Oke, saya menghadapi banyak hal itu. Tetapi kalau saya pandang ini sebagai positif ujian, maka saya mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Ia menanggung, artinya Dia memberikan jalan solusi bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.